kabar? Baik. Selamat siang. Siang, Guru. Oke, kita akan belajar. Sebelum kita memulai materi, salah satu anak pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita bersatu dalam doa. Tidak kita pakai ini surga, biar kita datang pada tempat ini. Kita mau belajar. Sebelum kita belajar, ibu guru kasih belajar. Kita bisa dapat mengerti dan menjawab Tuhan. Siapa yang ulang kamu jawabin? Baik, kita sudah berdoa, jadi kita akan masuk di absensi. Jadi pasang telinga untuk anak-anak. Christian Kuguya, Ada, Guru. Demin Cewea, Hadir, Guru. Rifki, Hadir, Guru. Nane Morik. Hadir, Guru. Oke. Esther Kuguya. Hadir, Guru. Oke. Grace Kuguya. Hadir. Christian Tabuni. Hadir, Guru. Arlin Jigi Balon. Jaris Jigi Balon. Hadir, Guru. Desi Jikwa. Hadir, Guru. Hana Kuguya. Hadir. Nani Tabuni. Hadir, Guru. Alfa Kotoki. Hadir, Guru. Ani Wanena. Hadir. Sandra Jigi Balon. Hadir, Guru. Bini Bakiwo. Hadir, Guru. Denko Jigi Balon. Hadir, Guru. Christian Kuguya. Hadir, Guru. Ipes Maketa. Hadir, Guru. Efrianca Jigi Balon. Hadir, Guru. Oke, nah sebelum kita menyanyi bangkit berdiri. Baik. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Satria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat kami mampu sentosa. Beriman saku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Kita akan masuk di salah satu jelia kita. Baik, 2 sisa. Oke, kan? Terus yang teman-teman lain bangkit dari Satu kali tepuk semangat, dua kali tepuk semangat, tiga kali tepuk semangat, empat kali tepuk semangat, 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 iya. Satu kali tepuk semangat,
tentang materi kami tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ada yang mau jawab? Saya. Oke. Ayo, berdiri. Ekosistem adalah kesatuan antara makhluk hidup biotik dengan lingkungan yang tidak hidup abiotik yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Dengan kata lain, ekosistem itu seperti sebuah rumah bersama tempat tumbuhnya hewan, manusia, tanah, air, udara, cahaya, dan semua komponen lain hidup berdampingan dan saling memengaruhi. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3 sudah jawab tentang ekosistem. Ekosistem adalah tadi apa? Kesatuan antara Makhluk hidup dan benda tak hidup. Baik. Di sini sudah jawab kesatuan antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Tumbuhan itu makhluk hidup atau tak hidup? Hidup. Terus hewan. Hidup. Terus manusia. Hidup. Oke. Hewan berarti hewan contohnya apa saja? Kalau tumbuhan? Manusia cuma satu. Oke. Terus kita masuk di komponen ekosistem. Komponen ekosistem ada berapa bagian? Oke. 1. Untuk komponen biotik makhluk hidup. Yang pertama, prosedur tumbuhan hijau yang biasa membuat makanan sendiri lewat fotosintesis. Oke. Terus di bagian komponen biotik di situ ada 3 bagian. Jadi yang kedua. Ayo yang kedua. Ayo. Berdiri. konsumen hewan dan manusia yang memakan tumbuhan atau hewan lain. Oke. Komponen hewan dan manusia memakan tumbuhan. Hewan berarti contohnya apa? Sapi. Sapi makan apa? Rumput. Terus apa lagi? Babi makan? Ubi. Terus apa lagi? Anggur. Terus apa lagi? Iya. Rumput. Terus hewan. Anjing makan apa? Nasi. Ikan. Terus apa lagi? Tulang babi. Terus hewan apa lagi? Selain dari kucing. Kelinci. Tikus. Kelinci itu makanannya apa saja? Daun. Wortel. Baik, terus masuk ke bagian penguraian. Ekosistem biotik yang paling terakhir. Ayo, baca. Pengurangan difusnya jamur dan bakteri yang menguraikan sisa makhluk hidup. Terus kita masuk di bagian komponen abiotik. Kelompok mana? Oke. Komponen abiotik tak hidup. Air, tanah, udara, cahaya matahari, saus, kelembaban, batu, iklim. Oke. Itu komponen abiotik. Contohnya air, udara. Kita punya air di sini berapa? Air. Dua. Satu air kali dua. Terus terus apa lagi contohnya? Matahari, suhu, batu, iklim itu benda yang tak hidup. Baik, di bagian pengertian ekosistem dan
komponen ekosistem. Ada yang ingin bertanya? Ayo. Tentang komponen biotik dan abiotik. Ayo, cepat. Guru, Iya. kirim banyak yang di situ. Kelembaban. Oh iya, itu di bagian komponen abiotik tak hidup. Air, tanah, udara, cahaya, matahari, suhu, kelembaban, batu, iklim. Kelembaban itu contohnya sabar. Seperti lumut, Oh iya, tumbuhan lumut. kalau kelembaban itu contohnya seperti ini di dalam air, tapi macam matahari yang air yang kecil toh. Di situ kan di samping kiri kanan di situ ada lumut. Itu yang udah masuk di kelembaban. Oke. Itu di bagian ekosistem biotik. Terus kita masuk di jenis ekosistem. Jenis ekosistem berapa? Bagian 4. Jenis ekosistem 2. Yang pertama kelompok mana? Oke. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya hutan, sungai, danau, laut, padang rumput. Oke, ekosistem alami. Ekosistem alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya apa tadi? Contohnya apa? Gunung. Sawah. Gunung di sini berapa nih? Oh, gunung yang sebelah. Tapi nama saya tidak tahu. Terus gunung apa? Jalalui. Terus apa lagi contohnya? Gunung apa? Gunung Mokoni. Oh, Mokoni bagian. Gunung sebelah. Terus apa lagi? Wandoa. Wandoa itu di bagian mana? Hah? Oh, di Golomu sana. Oke. Terus contohnya apa lagi tadi? Sungai. Oh ya, ekosistem alami. Hutan, sungai, danau. Di sini ada danau kan? Tidak ada. Kalau laut? Tidak ada. Terus rumput? Ada. Ada di mana? Di bawah sini. Oke, terlalu banyak. Terus kita masuk di ekosistem buatan. Ekosistem buatan yang paling terakhir di sana. Oke. Apa itu ekosistem buatan? Ekosistem buatan dibuat atau dipengaruhi manusia, contohnya sawah, kolam ikan, kebun, waduk. Oke, ekosistem tadi buatan, tapi yang kedua ini ekosistem alam. Yang kedua ekosistem buatan, berarti buatan dari manusia. Contohnya apa tadi? Kolam. Yang punya kolam siapa? Saya. Oh my God. Kelompok sana. Siapa yang punya kolam? Di kolam situ ada ikan berapa? Terlalu banyak. Oke, itu kolam. Itu buatan dari manusia. Rumah termasuk atau tidak? Termasuk. Karena buatan manusia. Terus apa lagi contohnya tadi? Sawah. Di sini ada sawah atau tidak? Ada. Kalau di Wamena? Ada. Banyak di Wamena. Di Wamena sawah banyak. Terus kita masuk di bagian ciri-ciri. Sabar. Masih buatan di bagian kebun.
Ini contohnya kita punya kebun baru. Kebun baru. Kita punya kebun baru ini tanam apa saja? Ubi. Ayo siapa? Ayo. Ketimun, jagung, giok, kacang, tomat, rica, bawang, bawang putih, bawang merah. Oke, itu kita punya kebun baru. Karena sekarang buat kebun baru terlalu banyak. Yang kelompok sana. Ayo, apa? Kebun baru. Jagung, ketimun, Terus samur, iya, apa lagi? Terlalu banyak kebun baru. labu, kian, kacang merah, Kacang. kacang hijau, sama ubi, Oke. Itu tentang ekosistem buatan dan alami. Ada yang ingin ditanya tentang ekosistem buatan dan alami? Yang belum paham? Ayo. Ayo. ekosistem buatnya di waduk dulu, waduk. Oh iya. Waduk, ada yang tahu waduk? Ayo. Waduk tuh seperti ini. Ayo. Ketia. Ada yang tahu? Waduk. Ayo. Waduk. Oh iya, waduk itu seperti bendungan. Sudah paham? Yang tahu siapa? Christian. Oke, sekarang kita masuk di bagian ciri-ciri ekosistem. Di situ ada berapa bagian? 4. Yang pertama siapa? Oke. Kelompok sana. Ayo. Ada makhluk hidup dan benda tak hidup. Iya. Ada makhluk hidup dan benda tak hidup. Tadi kita sudah belajar makhluk hidup itu apa saja? Manusia. Oke. Sekarang kelompok ini benda tak hidup apa saja? Contoh. Benda. Hidup tuh meja, kursi, terus topi, dasi, buku, bolpen. Oke, sekarang kita masuk di bagian ciri-ciri ekosistem. Yang pertama sudah, jadi yang kedua. Kelompok mana? Oke. Baca. Di situ kan ada 4 bagian. Yang kedua. Terjadi timbal balik, contoh tumbuhan memberi oksigen, hewan memberikan karbon dioksida. Oke. Jadi contoh dari timbal balik itu apa? Saling melengkapi satu sama lain. Contohnya siapa? Namanya siapa? Esther di saat teman yang sana siapa? Roger ini ada posisi lapar. Baru Esther ada simpan makanan. Oh, Roger karena lapar jadi dia kasih. Terus Roger itu posisi Esther dia jatuh di motor atau di mana saja. Berarti Roger bantu Esther. Berarti hubungan antara timbal balik. Oke, kita masuk di bagian ketiga. Siapa kelompok sini? Ada aliran mengisi rantai makanan, jaring-jaring makanan. Oke, itu di bagian ketiga. Rantai makanan, jaring-jaring makanan. Terus di bagian keempat, kelompok mana? Sini. Sabar sana. Sabar ya. Ayo. Jika satu komponen terganggu, komponen lain juga terpengaruh. Oke, itu di bagian seimbang.
Sehingga jika satu komponen terganggu, komponen lain yang terpengaruhi. Kita masuk di bagian pengertian keanekaragaman hayati. Kelompok mana? Ayo, Ricky. Keanekaragaman hayati adalah keragaman makhluk hidup yang ada di bumi, baik tumbuhan, hewan maupun mikroorganisme beserta lingkungannya. Dengan kata lain, keanekaragaman hayati adalah kekayaan alam berupa banyaknya jenis makhluk hidup yang berbeda-beda tetapi saling melengkapi. Iya. Masuk di keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati ada berapa bagian? Tiga. Yang pertama apa? Keanekaragaman gen. Terus yang kedua? Keanekaragaman jenis. Yang ketiga? Keanekaragaman sistem. Yang pertama keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen. Di situ ada dua bagian. Ayo. Oke. Di sini dulu ya. Berbeda sifat dalam satu jenis makhluk hidup, contoh padi, ada padi lokal dan padi unggul. Maka mangga, ada mangga manis dan mangga asam. Iya. Kita di Tium di sini kita punya padi atau tidak? Tidak. Ada. Kalau di Wamena? Ada. Itu contohnya di bagian keanekaragaman gen. Terus yang kedua keanekaragaman jenis. Sama di nomor sini. Ya. Jenis perbedaan antara suatu jenis makhluk hidup dengan jenis lainnya. Contoh ada ayam, burung merpati, burung cendrawasih. Oke. Ayam, burung merpati, terus apa? Cendrawasih. Di Tium sini yang ada apa-apa saja? Burung? Ada atau tidak? Tidak ada. Mana burung ada? Burung ada. Terus Ayam. ayam? Ada. Terus burung merpati? Ada. Ada di mana? Ada. Terus cendrawasih? Tidak ada. Tidak ada karena apa? Karena di sini bulannya dingin. Karena dingin. Karena di sini iklimnya dingin. Baik. Yang ada di mana saja? Yang ada cendrawasih? Di mana? Jayapura. Di pesisir Jayapura. Terus apa lagi? Yang ada cendrawasih? Selain dari Jayapura? Merauke. Iya, Merauke ada. Iya. Nabire ada, Nabire ada, memang cendrawasih di bagian sana. Karena di bagian sana cuacanya memang panas. Kalau di sini kan dingin. Tetap iklim dingin. Baik, kita masuk di bagian ketiga yang kelompok sana. Ayo, cepat. Keanekaragaman ekosistem, perbedaan ekosistem tempat hidup makhluk hidup, contoh ekosistem hutan, sawah, sungai, laut. Oke. Keanekaragaman ekosistem. Contohnya ekosistem hutan, sawah, sungai, laut. Kita punya sawah atau tidak di Tiong? Tidak ada. Yang ada di mana? Wamena. Terus hutan? Ada. Hutan di sini terlalu banyak. Terus apa? Laut. Laut ada atau tidak? Tidak ada. Yang ada di mana saja? Ada laut. Pura. Jayapura. Iya. Merauke. Terus di mana lagi? India. Memang di sini tidak ada Laut. Di bagian pengertian keanekaragaman hayati ada yang ingin bertanya? Yang belum paham? Baik, kalau tidak ada kita akan masuk di bagian manfaat keanekaragaman hayati. Kita ada berapa bagian? Yang pertama itu manfaat. Yang pertama, ayo. Sini. Sabar ya? Ya.
Manfaat yang pertama. Suara. Oh ya, biar. Baca. Manfaat yang pertama saja. Menjadi akan makanan obat pakai dan bahan bangunan. Sudah. Oke, itu manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama, ulang. Yang pertama. Penyediakan makanan, obat pakai dan bahan bangunan. Terus yang kedua, Menjaga keseimbangan ekosistem. yang ketiga, sabar di sana dulu. Sandra, sabar. Sandra, yang ketiga, Penting untuk ilmu. Itu kan yang ketiga, Hidup kurus sakit. yang ketiga. Menjadi sumber kehidupan dan wisata alam. Kita punya wisata kan tidak di Tiong? Ada. Wisatanya di mana? Terus wisata selain dari itu apa? Gunung. Terus? Pemandangan. Terus? Air terjun di sini di mana? Yang satu lagi di sana. Kalau air terjun di Tiong, kalau di Wamena? Napua? Iya, Napua ada air terjun. Itu di bagian nomor 4. Terus yang terakhir. Oh iya, sabar sana yang sini cewek. penting untuk ilmu pengetahuan dan Oke, itu bagian terakhir. Penting untuk ilmu pengetahuan dan penelitian. Ilmu pengetahuan dan penelitian itu contohnya ini apa? Di saat kalau SMP, SMA, kuliah, sampai di SMA tidak ini, tapi ya pada saat di kuliah nanti kita akan penelitian. Itu penelitian lapangan. Contohnya kita setelah dapat materi semua, baru kita akan peneliti di lapangan. Salah satu contoh ini apa? Yang punya Ewang di rumah. Siapa? Ewang. Oke. Ewangnya apa saja yang di rumah? Ikan. Terlalu banyak Ewan di rumah. Ewang itu sudah tahu yang Ewan betina tahu yang tak? Betina. Itu akan melahirkan berapa? 12. Itu dia sudah tahu karena dia punya babi. Itu masuk di bagian kita peneliti. Oke. Kita masuk di bagian hubungan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Ada berapa bagian? 2. Yang pertama. Inilah. Ekosistem adalah tempat tinggal makhluk hidup yang terdiri dari komponen biotik hidup dan abiotik tak hidup. Oke. Ekosistem tempat tinggal makhluk hidup. Contohnya kita punya kelinci. Itu dia tinggal di mana? Di kandang. Di kandang kelinci. Kalau babi, tinggal babi. Iya. Itu ekosistem makhluk hidup. Kalau manusia tinggal di mana? Rumah. Kalau tidak ada rumah, onaik rumah seng atau onaik. Itu memang sama. Terus contohnya apa? Hewan selain dari babi, kelinci, apa lagi? Kucing. Burung itu dia tempat tinggal di mana? Di atas kayu. Terus apa lagi? Banyak. Cacing dia tempat tinggal di mana?
masuk di bagian kedua tentang hubungan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Di bagian kedua siapa? Sabar. Nana. Ayo. Keanekaragaman hayati adalah banyaknya perbedaan makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme di dalam ekosistem itu. Oke, keanekaragaman hayati adalah banyaknya perbedaan makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme di dalam ekosistem. Jadi ekosistem menyediakan rumah, sedangkan keanekaragaman hayati ada di rumah. Nah, terus kita masuk di bagian timbal balik keduanya. Ya, di timbal balik keduanya ada berapa bagian? Tiga. Yang pertama, halo. Suara. Ayo. Yang pertama. Sistem menjaga keanekaragaman hayati. Jika ekosistem sehat, air bersih, tanah subur, udara segar, maka banyak makhluk hidup bisa bertahan hidup. Oke, yang pertama ekosistem menjaga keanekaragaman hayati. Air bersih, tanah subur. Di Tiong sini kita punya air bersih, ada tidak guys di Tiong? Kayaknya belum. Memang ada, sudah pasang tapi belum ini. Kita punya air bersih, air selang. Dari mana tuh kemarin juga ini? Dari Tiongkok. Terus apa lagi? Tanah subur, tanah segar. Tanah subur macam itu apa? Contohnya di samping kita punya rumah. Kita membuat tanah subur tentang pupuk. Contohnya pupuk dari pupuk kelinci. Kelinci punya tai. Kita taruh, baru kita tanam apa di situ? Tanam rica, terus tanam apa lagi? Terus apa lagi? Kentang, terus apa lagi? Rica. Terlalu banyak. Kelinci memang pupuk dari kelinci punya tai. Itu pupuk dari salah satu contoh dari ekosistem menjaga keanekaragaman hayati. Itu contohnya macam tanah subur. Terus kita masuk di bagian kedua. Siapa? Oke. Keanekaragaman hayati menjaga ekosistem. Banyak jenis makhluk hidup membuat ekosistem seimbang. Oke. Banyak jenis makhluk hidup membuat oksigen seimbang. Contoh, tumbuhan menghasilkan oksigen. Ini tumbuhan. Salah satu contoh tumbuhan kita punya ini apa? Pohon. Terus apa lagi? Bunga. Yang menghasilkan oksigen. Berarti oksigen itu dari mana? Dari daun. Ayo. Dari dia punya? Daun. Terus apa lagi? Ayo. Oksigen. Air. Terus apa lagi? Apa? Air. Terus apa lagi? Sungai. Ayo. Oke. Terus kita masuk di bagian ketiga. Ayo. Ketiga. Oh iya. Jika ekosistem rusak, misalnya hutan ditebang habis, maka keanekaragaman hayati berkurang. Banyak hewan dan tumbuhan punah. Jika keanekaragaman hayati berkurang, ekosistem juga jadi tidak seimbang. Contoh punahnya pemangsa biasa membuat hema berkembang biak tak terkendali. Itu di bagian ketiga. Kalau salah satu rusak, yang lain ikut terganggu. Jika ekosistem rusak, misalnya hutan tebal. Misalnya kita punya hutan, yang punya hutan siapa? Di sini? Saya. Hutannya di mana? Ayo. Ayo. Di mana?
Tipes dia bilang kita punya utang di bagian Gunung Mokoni. Kalau kita punya utang, itu utang tuh ada fungsinya juga. Contohnya macam tebang kayu, terus apa? Tebang tuh pakai apa? Sensor. Yang paling cepat itu pakai apa? Oh, pakai sensor. Kalau ini apa? Kapak dia terlalu memang kalau zaman dulu memang pakai kapak, tapi ya kalau sekarang kita pakai sensor. Itu IPES punya utang, salah satu contoh. Terus di bagian kedua, ayo siapa? Yang kedua, yang terakhir itu. Oke. Singkatnya, ekosistem dan keanekaragaman hayati saling membutuhkan. Ekosistem adalah wadahnya. Keanekaragaman hayati adalah isinya. Jika salah satu tanggung keduanya akan terkena dampaknya. Oke, itu singkat dari ekosistem. Jadi di bagian hubungan ekosistem dan keanekaragaman hayati, ada yang ingin mau bertanya? Silakan. Siapa lagi? Ayo. Dampaknya. Budi. Itu di mana? Oh ya. Ini datanya di bagian keduanya akan terkena dampak. Ada yang ingin dijawab? Dampak itu apa? Semacam musibah. Oh iya, macam musibah. Dampak. Dampak itu contohnya ini apa? Loncor, terus banjir, terus apa? Gempa. Itu salah satu dari dampak. IPS mengerti atau tidak? Oke. Jadi kita akan masuk di video selanjutnya. Perhatikan. Tiap kali kamu keluar rumah dan melihat lingkungan di sekeliling, ternyata banyak banget ya jenis makhluk hidup di sekitar kita. Ada berbagai jenis makhluk hidup, seperti bunga, burung, kucing, pohon, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Kok bisa sih makhluk hidup di muka bumi ini bermacam-macam banget? Keberagaman makhluk hidup tadi itu terjadi karena adanya pengaruh faktor genetik dan faktor lingkungan yang mempengaruhi fenotip atau ekspresi gen. Inilah yang dikenal sebagai keanekaragaman hayati. Secara garis besar, keanekaragaman atau biodiversitas ini dibagi menjadi 3 tingkat. Kita akan pelajari tingkat biodiversitas satu persatu ya. Ikut ke taman belakang rumah. Ibuku suka sekali sama bunga mawar. Yang sukanya sampai segala jenis bunga mawar ibuku koleksi di taman belakang rumah ini. Lihat deh, ada yang berwarna merah, putih, juga kuning. Biasanya sih yang sering kita temuin yang ini nih, yang warnanya merah. Kenapa ya sama-sama bunga mawar, tapi kok beda-beda warnanya? Mereka ini satu jenis, namun warnanya berbeda-beda. Inilah yang mengakibatkan adanya suatu variasi. Artinya keanekaragaman hayati pada tingkat gen ini terjadi pada satu spesies yang sama, disebut sebagai varietas. Sedangkan keanekaragaman pada tingkat spesies itu, walaupun mereka berbeda spesies, tapi mereka dalam satu genus atau famili yang sama. Kemarin aku melakukan kunjungan ke salah satu peternakan di kotaku. Di sana ada banyak sekali jenis hewan. Hewan ternak seperti sapi, kuda, kerbau, kambing, hingga ayam. Walaupun berbeda jenis, habitat, dan perilaku, tapi mereka tergolong dalam satu famili yang sama. Terakhir, ada keragaman tingkat ekosistem yang terjadi akibat perbedaan letak geografis sehingga mempengaruhi perbedaan iklim seperti curah hujan, intensitas cahaya,
temperatur, dan lamanya penyinaran. Ekosistem sendiri ada ekosistem darat dan laut yang tentunya memiliki flora dan fauna yang berbeda. Dari ekosistem darat terbagi menjadi savana, di mana ekosistem ini didominasi oleh rumput dan hanya memiliki beberapa pohon yang bisa dijumpai di wilayah tropis. Selanjutnya ada padang rumput. Hampir sama dengan savana, bedanya adalah di padang rumput tidak ada pohon sama sekali. Ada juga gurun, di mana wilayah ini memiliki temperatur udara yang sangat ekstrim. Maka dari itu, hanya beberapa organisme saja yang bisa hidup di sana. Sama halnya dengan hutan gugur dan taiga, tapi didominasi tumbuhan yang bentuk daunnya seperti jarum. Dan yang terakhir ada tundra, di mana tundra itu kebalikannya dari gurun, seperti benua Antartika. Sedangkan untuk ekosistem perairan itu terdiri dari dua macam, mulai dari ekosistem air tawar berupa danau, rawa ataupun sungai, dan juga ekosistem air laut berupa pantai pasir, terumbu karang, dan laut dalam. Komponen biotik ekosistem perairan itu terdapat 5 kelompok besar. Ada plankton, nekton, neuston, bentos, dan perifiton. Indonesia itu merupakan negara yang sangat kaya akan biodiversitasnya yang mengakibatkan flora dan fauna di Indonesia sangat beragam ya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi milenial harus terus menjaga kelestarian biodiversitas Indonesia. Nah, itu tadi tingkat keanekaragaman hayati yang bisa kamu pahami ya. Oke, semangat terus ya belajarnya. Sampai jumpa. Tadi semua sudah nonton? Sudah. Nonton itu tentang apa saja di dalam video ini? Hewan. Terus apa lagi? Apa? Apa lagi? Ekosistem. Terus apa lagi? Banyak. Abiotik. Abiotik itu apa? Benda hidup atau makhluk hidup? Makhluk hidup. Kalau biotik? Abiotik apa? Makhluk hidup. Benda tak hidup. Abiotik. Kalau biotik makhluk hidup. Terus apa lagi? Tentang kita nonton di sini video. Apa lagi? Keanekaragaman hayati. Terus apa lagi? Ekosistem. Terus apa lagi? Oke, banyak sekali yang kita nonton di sini. Sebentar kita akan masuk di lembar kerja kertas kelompok. Jadi duduk sesuai kelompok. Satu kelompok, satu kertas ya, masing-masing kelompok. Oke, sabar. Oke, sabar ya. Salah satu siswa Pantai Bogoro. Sabar. Mari, Christian. Sabar. Satu kelompok. Oke. Masing-masing punya kertas, lembar kertas sama gambar ya. Oke. Nanti kalian akan jawab di bagian nomor 1, apa perbedaan antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Berikan contoh dari lingkungan sekitar sekolahmu. Terus yang ini
konsumen TK1, konsumen TK2, konsumen TK3, konsumen TK4 sampai di dekomposer prosude. Itu kalian akan gunting, baru akan tempel di sini. Kerja kelompok. Ini ada nih. Tidak ada, kita kasih sekecil. Ini kunjuk, kita kasih kecil. Iya, jadi nanti kalian akan susun rantai makanan. Jadi kalian akan tersusun. Contoh gini, iya. Kalau ini makan kita susun di bawah juga. Iya, kasih anak panah. Kasih anak panah. Sudah pas tuh. Kalau baru kasih ganti nggak kasih ganti singkap. Udah ada panah baru taruh yang bisa makan. Cepat. Kasih gunting-gunting. Oh. Baik. Sudah. Awas, dengan di bawah lagi, awas. Habis. Gunting nanti kasih pinjam ke sebelah lagi karena di situ kalau sudah mari kasih. Terus kalian harus paham bukan asal ini kan dasar ini. Bapak Kristi. Cepat.
Perbedaan antara abiotik dan biotik. Yang ada di sini. Oke, semua perhatikan. Kelompok mana yang sudah selesai? Oke, kelompok berapa? Tiga sama kelompok empat. Sebelum teman-teman presentasi, kita akan masuk di Jelil. Kita punya Jelil. Ayo, Jelil. Oh ya. Ayo berdiri semua berdiri. Semangat berdiri. Tepuk apa? Satu kali tepuk semangat. Dua kali tepuk semangat. Tiga kali tepuk semangat. Empat kali tepuk semangat. Semangat. Iya. Oke, silakan duduk. Kelompok Rifki kelompok berapa? 3. Kelompok 3 akan presentasi tentang mereka punya tugas kelompok. Jadi yang kelompok lain perhatikan di depan. Jadi silakan kelompok 3 presentasi tentang mereka punya kerjakan. Ayo. Di depan. Iya, pegang di depan. Yang kelompok lain perhatikan. Ayo. Teman-teman, kami dari kelompok 3 akan presentasi. Nomor 1, komponen biotik atau makhluk hidup adalah komponen yang dapat membuat makanan dari cahaya matahari, sedangkan komponen abiotik atau benda tak hidup tidak dapat membuat makanan karena mereka tidak membutuhkan makanan. Ya. Terus lanjut. Nomor 2, jawaban. Karena dapat mengapa keanekaragaman hayati penting untuk menjaga keseimbangan? Karena dapat menyediakan makanan, obat, pakaian, dan bahan bangunan. Nomor 3, bagaimana dampak jika satu jenis makhluk hidup hilang dari rantai makanan dalam sebuah ekosistem? Jika itu terjadi, maka makhluk hidup biotik dapat terkena dampaknya. 4. Susunlah rantai makanan yang ada pada bahan kerja kelompok dan jelaskan peran masing-masing. Jelaskan di sini. Rumput dimakan sama belalang, belalang dimakan sama kodok, kodok dimakan sama ular, ular dimakan sama elang. Lalu kalau elang mati, dia akan diurai oleh jamur. Oke. Nomor 5. Menurutmu apa yang bisa dilakukan manusia untuk menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati agar rantai makanan tetap seimbang? Jangan menebang pohon sembarangan dan jangan mencemari lingkungan. Oke. Sabar. Tepuk tangan buat kelompok 3. Dari kelompok 1, 4 sama 2. Ada yang mau bertanya tentang kelompok 3? Ayo. Tanya di kelompok. Tanya. Jamu gitu. Dekomposer sama hilang kita Tanya tuh. Dari ulangan Suara kasih ini. Christian. hilang sama ini dekomposer. Kasih jelasin lagi sih. Belang, kalau dia mati dia akan diurai sama jamur. Diurai dimakan. Sudah? Kalau dia mati. Christian sama ini Christian kalau sudah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan duduk.
Kelompok 4. Ayo kelompok 4, cepat. Ayo. Cepat. Ayo. Pertama pembukaan, perkenalkan nama, baru pembukaan. Kami dari kelompok ini kami akan bersepakat tentang ini. Kami dari kelompok presentasikan. Yang lain perhatikan, kelompok lain perhatikan. Ayo, Kami dari kelompok 4 kita mempresentasikan desain kami. oke. Perbedaan antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Berikan contohnya dari lingkungan sekitar sekolahmu. 1. Jawab biotik manusia. Contoh biotik manusia, rumput, hewan dan tumbuhan. Abiotik meja, kursi, papan tulis. Oke, masuk ke nomor 2. Mengapa keanekaragaman hayati penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Jawab, padi ada padi lokal dan padi unggul, mangga dan mangga manis. Nomor 3, bagaimana dampaknya jika suatu jenis makhluk hidup hingga dari rantai makanan dalam sebuah ekosistem? Jawab, elang. Kalau tidak ada ular makan apa? Ular kalau tidak ada buruk makan apa? Ini soal nomor 4 ku kasih terangkan itu. Aduh, baca soal nomor 4 lalu tunjukkan. Suara kuat. 1, 2, 3. Soal nomor 4, soal. Christian soal nomor 4. Soal nomor 4. Susunlah rantai makanan yang ada pada bahan kerja kelompok dan jelaskan peran masing-masing organisme di dalamnya. Oke, jelaskan. Ayo. Cepat. Elang kalau elang makan ular makan kodok makan belalang. Nomor 5. Menurut apa yang bisa dilakukan manusia untuk menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati agar rantai akan tetap seimbang? Jawab, saling melengkapi dan lain-lain. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 4. Kelompok lain ada yang ingin bertanya untuk kelompok 4? Oke. Kalau tidak, iya. Itu. Itu rumput sama jamur dimakan sama apa? Rumput sama jamur. Ayo jawab. Mantap. Jamur dimakan sama ikan. Jamur makan sama ikan. Aku diam deh. Oke. Rizky sudah? Sudah. Oke, silakan duduk. Kami dari kelompok 1 mau presentasi. Apa saja perbedaan antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem? Berikan contohnya dari lingkungan sekitarnya sekolahmu. Yang biotik kodok, abiotik gedung. Nomor 2, mengapa keanekaragaman hayati penting untuk menjaga keseimbangan? Contoh padi ada padi akel dan padi unggul, mangga manis, asal. Oke. Turun lagi. Lanjut. Kita penjawaban masih gedung Nomor 4. nomor 3, 4 sudah ada di situ. Jadi tinggal kalian jelaskan. Ayo, masuk ke nomor 4. Cepat. Iya. Baca dah semua.
susunan rantai makanan yang ada pada bahan kerja kelompok dan jelaskan peran masing-masing organisasinya di dalamnya. Oke, sahabat, yang kelompok lain perhatikan. Ayo. Ayo. Elang. Elang makan ulat, ulat makan kodok, kodok makan belalang, belalang makan ulat. Oke. Baik, untuk kelompok satu. Kelompok satu. Oke, kelompok satu yang dari kelompok lain ada yang bertanya di kelompok satu. Kelompok satu. Kalau tidak ada, tepuk tangan buat kelompok satu. Oke, silakan duduk. Kelompok yang terakhir. 2, 1, oke. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusikan. Mulai nomor satu. Apa saja perbedaan antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem? Berikan contohnya dari lingkungan sekitar sekolah. Jawab. Komponen ekosistem: air, tanah, udara, cahaya, matahari, suhu, kelembaban, batu, iklan. Lanjut. Nomor 2, mengapa kenegaraan hayati penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Jawab. Benda tersebut batu, meja, bangku, meja, buku, pulpen. Oke. Lanjut. Nomor 3, bagaimana dampaknya jika satu jenis makhluk hidup hilang dari rantai makanan dalam sebuah ekosistem? Manusia tahu diempa. Oke. Terus nomor 4. Susunlah rantai makanan yang ada pada bahan kerja komponen dari jelaskan karena masing-masing koordinat dilayani. Oke. Ayo, di bagian nomor 4 jelaskan. Ayo, cepat. Nomor 4. Ayo. Perhatikan. Ayo. Elang makan ular, ular makan katak makan belalang, belalang makan rumput. Elang makan ini. Oke. Kita tepuk tangan buat kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan duduk. Oke, sekarang kita masuk di terakhir evaluasi. Jadi kita belajar tentang apa saja? Yang tadi ekosistem. Terus apa lagi? Simbol keanekaragaman hayati. Terus apa lagi? Hubungan timbal balik. Terus apa lagi? Ciri-ciri ekosistem. Terus apa lagi? Jenis-jenis ekosistem. Baik, materi kami dari pagi sampai sekarang sampai di sini. Ada yang ingin mau bertanya tentang materi kami? Baik, kalau tidak ada, kita sebelum pulang, salah satu sisa penting kita doa untuk pulang. Ayo, doa pulang. Teman-teman, sebelum kami pulang, mari kita bersatu lalu. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah berharap, dan sebelum kami pulang juga semua kita berdoa. Amin.
Selamat siang semua. Siang, Bu Guru. Sebelum kita pulang, menempel kertas semua di dalam tas baru.